Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Saya merasa ketemu langsung di TV ya, saya lihat. Ya, alhamdulillah. Ya. Saya mau tanya saja Ya. untuk hijrah. Ya. Kita kerja di bank. Ya. Ada riba ya. Nah, tapi ilmu kita memang di perbankan. Kita ada teman saya yang dia udah bisnisnya juga, tapi dia masih dihutang. Ya. Nah, menurut saja gimana ya? Baik. Karena dia pas keluar dari perbankan itu dia nggak bisa lagi kerja apa-apa, emang dia ilmunya itu gitu. Jangan itu kan artinya dilarang ya. Mohon. Baik, atur nuhun. Atur nuhun. Ya, langsung saja Ustazah. Baik. Bunda siapa tadi? Teteh siapa? Teteh siapa namanya? Saya Ibunda Tantri. Ibunda Tantri. Dari Bandung? Bandung. Bandung. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Bunda Tantri. Atur nuhun teteh. Atur nuhun Bunda. Mau dibilang Bunda kayaknya belum tua-tua banget. Mau dipanggil teteh kayaknya udah punya anak. Baik. Bu, jamaah. Alhamdulillah. Udah rubah posisi kakinya. Bareng-bareng dan gak ketahuan. Baik. Pekerjaan ketika di perbankan yang konvensional, ya, saya nggak bilang itu buruk, tapi memang terkadang kalau di perbankan konvensional dekat dengan unsur bunga. Ya, saya nggak bilang jelek, saya nggak bilang buruk. Pekerjaan itu semua pekerjaan baik karena kan kita bekerja kemampuan kita, kemudian kita pun digaji diupah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi sekali lagi kerjanya nggak salah. Di perbankan konvensional pun kerjanya nggak salah. Di asuransi juga kerjanya nggak salah. Ya. Tapi kalau di perbankan konvensional itu memang mendekati dengan bunga bank. Jamaah sekalian, baginda Rasul pernah bersabda, nanti saya di zaman ala ummati akan datang pada zaman umatku nanti nggak bisa menghindari riba. Riba itu laksana debu di tengah jalan. Kita apa bisa menghindari debu? Nggak bisa. Apa-apa tuh gampang banget ribanya gitu. Ya, karena di tengah jalan dan memang tuh di akhir zaman. Kullu qardin yarun naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang mendatangkan keuntungan itu riba gitu ya. Baik. Jamaah sekalian, kalau berhenti itu pilihan tepat, akan tetapi lihat mudaratnya. Kalau saya berhenti, anak saya nggak makan, lebih besar mudaratnya. Kalau saya berhenti, seorang laki-laki mencari nafkah, belum ketemu kerjaannya, belum tahu dari mana lagi mendapatkan rezeki untuk anak saya makan, lebih berat mudaratnya. Kebetulan teman saya mau berhenti, cuma hutangnya masih banyak. Kenapa dia masih kerja di sana? Supaya gajinya untuk menutupi hutang. Ketika dia berhenti, mudaratnya lebih besar. Jadi pilihannya adalah pertama istikharah. Di malam hari istikharah. Allah yang maha mengetahui mana yang terbaik. Kalau sekira-kira memang Allah pilih untuk keluar dari tempat itu, akan ketemu caranya. Ya, tapi saat ini yang pertama adalah istikharah di malam hari. Ya Allah, ragu, nggak tenang, nggak nyaman. Ya, dan sekali lagi saya katakan pekerjaannya nggak salah, pekerjaannya bagus, apalagi niat buat mencari nafkah, buat mencukupi kebutuhan keluarga, dan memang kemampuan kita di situ, pekerjaannya nggak salah. Tapi ketika ada kebimbangan dalam hati, maka ketika malam sholatlah istikharah, minta petunjuk sama Allah, apa pilihan yang terbaik. Ya, tidak menjadi salah, sebab kalau dia berhenti dari tempat itu banyak mudarat. Anak malah nggak makan, utang malah nggak kebayar, malah dia dekat dengan kezoliman, dekat dengan kejahatan. Karena kan mohon maaf, kejahatan itu kan terjadi karena kefakiran, nggak punya apa-apa, akhirnya jadi gimana caranya kita bisa makan, judi, nggak bisa apa-apa, yang penting anak bisa minum susu, nipu, naudzubillah, mudaratnya lebih besar. Nah, ketika sekarang menjalankan pekerjaan itu, bismillah, niatnya saya memberikan jasa, saya dibayar dengan uang, jasa saya dibayar dengan uang, itu aja. Itu yang pertama, istikharah dengan niat minta yang terbaik petunjuk dari Allah. Sekali lagi, kerjanya nggak salah. Ya. Yang kedua, kalau Anda nggak tenang, belum mendapatkan solusi karena itu terkait dengan harta kita, ada unsur yang mungkin bunga berbunga. Yang kedua, imbangi dengan sedekah.
Dimanapun kita, bukan sekedar orang yang kerja di bank, tapi dimanapun kita nggak tahu mana harta yang kira-kira kita makannya zolimin orang. Kita nggak tahu mana harta yang sebenarnya ada harta orang di badan kita. Jangan sampai harta yang zolim itu, harta yang bukan punya kita, membakar harta kita yang lain. Caranya supaya hartanya selamat, banyaknya sedekah. Ya, sedekah apa? Ini sedekah subuh, sedekah pagi. Ya, ini ada program Laju Peduli, Masya Allah, jemaah sekalian. Tiap hari, tiap pagi ada malaikat turun ke bumi. Saya selalu sampaikan di mana saja terkait dengan sedekah. Tiap pagi ada malaikat turun ke bumi. Ya. Malaikat masing-masing berdoa dengan doa yang berbeda. Kalau ada seorang yang sudah bersedekah infak, tadi itu masukin duit ke tromol, duit ke kotak. Ada mau infak buat fuqara wal masakin wal yatim, untuk penghafal Quran atau buat Palestina dan lain sebagainya. Keluarin harta kita. Maka malaikat pertama akan mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah balasan kepada dia karena dia sudah berinfak. Berikanlah balasan kebaikan, hartanya ganti karena dia sudah mengeluarkan harta untuk bersedekah. Tapi kalau ada orang pelit yang mau sedekah, pelit, medit, koret, bakhil, merepet jahe, merek hese, merek hese, merek hese gitu, hese gitu, ngetatkan gitu, keluarin enggak gitu. Malaikat kedua yang berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah dia pelit, dia medit, dia nggak mau bersedekah, berikanlah kehancuran dalam kehidupannya. Jadi ngimbanginnya sedekah. Nggak habis, belum bisa keluar nih, utang belum selesai nih, belum dapat pekerjaan, belum dapat pekerjaan nih, gitu ya. Maka sedekah, imbangi sedekah sesuai kemampuan kita. Yakin harta yang disedekahkan nggak akan pernah habis, gitu ya, insya Allah. Baik. Jadi imbangi dua, minta sama Allah petunjuk, kemudian sedekah, pekerjaannya nggak salah, karena kita memberikan jasa kita dibayar, insya Allah. Baik. Baik, tadi ada yang raise hand. Siapa tadi? Oh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah Ya. Kontrol Ya. mau tanya. Jadi saat ini saya dan pasangan Ya. dalam posisi MPP atau mempersiapkan untuk pensiun. Ya. Ustaz. Ternyata dalam masa adaptasi ini banyak sekali sedikit konflik antara kami berdua. Ya. Karena mungkin Bapak yang biasanya bekerja dan alhamdulillah sebagai pimpinan sekarang sudah mulai harus banyak kehilangan. Ya. Mungkin kehilangan kalau finansial dipastikan pasti sudah berkurang. Itu pertanyaan saya. Seperti yang dibahas tadi tentang hijrah hati, yaitu ikhlas. Bagaimana saya sebagai seorang istri untuk mendampingi beliau agar kita sama-sama bisa tetap harmonis untuk menjalani masa pensiun ini. Karena mungkin tingkat keimanan saya dan pasangan tidak sama ya, saja ya. Saya tidak merasa saya paling baik gitu. Cuma mungkin kalau beliau kan bekerja, saya ibu rumah tangga. Mungkin ya, bagaimana caranya supaya saya khususnya istri bisa sama-sama berjalan. Ayo kita ikhlas menghadapi ini bersama. Terima kasih. Ya, Bunda siapa tadi? Saya Mama Ines. Bapak Ines, Mama Ines ya, Mama Ines, Bunda Ines ya. Berarti anaknya putri namanya Ines ya. Oh iya. Baik, hatur nuhun Ibu. Jamaah sekalian, kalau bicara tentang pensiun, pasti ada perubahan. Perubahan dari sisi income, kemudian juga dari sisi psikologis. Yang tadinya apa-apa beli gampang, sekarang pasti ada penurunan. Kenapa? Duit berkurang, pemasukan berkurang. Satu hal teman-teman jamaah sekalian yang harus kita pahami, yang kita harus kejar itu kekayaan. Iya, saya setuju. Tapi laisal ghina ghinal mal fa innal ghina ghinan nafsi. Kejarlah kekayaan, tapi bukan kaya harta, akan tetapi kaya hati. Laisal ghina ghinal mal fa innal ghina ghinan nafsi. Ya. Kaya itu bukan kaya harta, akan tetapi kaya hati. Kaya harta kalau nggak kaya hati kurang aja gitu.
Tapi kalau kaya hati, duit terbatas, terasa banyak aja gitu, banyak syukurnya. Tapi pasti ketika transisi pada masa pensiun pasti akan ada perubahan. Bagaimana supaya ikhlas? Satu hal, Allah mengizinkan kita ketika masa pensiun berkurang harta kita, maka Allah memberi kesempatan untuk kita untuk mengurangi nilai kehidupan dunia. Dulu waktu punya duit apa aja bisa kita beli. Punya duit bulan depan juga datang lagi, bulan depan juga dapat lagi, bonus lagi, banyak ininya lagi, apa namanya, catatan-catatan banyak, apa bisa kita beli. Jadi kita menggampangkan membeli segala sesuatu urusan dunia yang kadang-kadang enggak manfaat tanpa disadari. Jadi Allah mengizinkan kita untuk perlahan mengurangi nilai kehidupan dunia. Yang kedua, kesempatan buat kita untuk kita semakin banyak waktu kepada Allah. Kerjaan yang tadinya jam 7 sampai jam 5, kadang jam 8 masih di luar, nggak mikirin apa-apa selain deadline pekerjaan. Tapi dengan waktu banyak luas, banyak kosong, maka hakikatnya kita punya banyak waktu. Allah uji kita, apakah dengan waktu itu kau semakin dekat kepadaku? May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita semakin dekat kepada Allah, semakin banyak duhanya. Dulu kerja nggak pernah sempat duha, sekarang duha 4 rakaat. Dulu qobliyah ba'diyah boro-boro, sekarang bisa qobliyah ba'diyah. Dulu Quran boro-boro, sekarang kita bisa membaca Al-Quran sambil bertawakal, sambil membatasi diri. Ya emang nggak kayak dulu, siapa juga sekarang bisa dibeli, udah pensiun, sekarang udah kurang-kurangin. Tapi ketahuilah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluarnya, nggak bakal Allah kasih susah, nggak bakal Allah kasih kita nggak bisa makan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kirimin rezeki dari yang nggak disangka-sangka. Banyak para pensiun yang ketika dia sudah berhenti bekerja, banyak ternyata dia punya kehidupan yang bahagia. Kedekatan hati semakin kuat kepada Allah, semakin tentram hatinya, semakin damai hidupnya. Subuh di masjid nggak pernah libur, maghrib di masjid nggak pernah libur, 5 waktu di masjid berjamaah nggak pernah kosong. Seorang istri pun juga punya sifat qanaah, bahkan suami istri bisa bersama, selalu pergi bareng-bareng. Dulu kerja, bini di mana, istri di mana, suami di mana. Tapi ketika sudah pensiun, pergi makan aja bareng, supermarket bareng, jalan-jalan berdua bareng. Bukankah itu akan meningkat kualitas, dan kualitas kebersamaan itulah diantara nikmat, diantara sebuah kekayaan hati. Tentram, damai bersama dengan pasangan, menua bersama dalam rasa syukur. Yes, duit nggak seperti sebelumnya, belum tahu duit bulan depan masuk apa enggak. Tapi ketika semakin dekat kepada Allah, yakin Allah akan kirimkan min haitsu la yahtasib, rezeki dari yang tak disangka-sangka. Dan jangan dinilai hanya dari sisi rupiah uang, tapi kedamaian bersama pasangan. Bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid karena waktunya sudah panjang. Bisa duduk di kajian bersama, makan tenang, makan malam tenang, pergi kemana-mana bisa, gak pakai mikir cuti dan sebagainya. Itu sebuah nilai yang mahal harganya. Yang ketiga, kalau kita insya Allah bisa, karena kita suka kajian. Cuma kadang-kadang mungkin suami yang suka berat menerimanya, karena biar bagaimanapun kita husnuzon dulu. Suami itu punya beban, saya harus mencukupi kehidupan istri, harus mencukupi kebutuhan anak. Jadi kadang-kadang kenapa stres? Bukan stres, mikirnya tuh bukan karena mikir tentang egois diri, mikirin gimana supaya kehidupannya tetap berjalan baik. Yang ketiga adalah kita sebagai istri mendampingi, menyampaikan bahwa meningkatkan rasa syukur, menguatkan hatinya, kemudian terus mendampinginya. Ayah, udah gak apa-apa, yang penting kita tetap bersama. Ayah, gak apa-apa, yuk kita sholat berjamaah subuh dan maghrib di masjid bersama-sama. Ayah, gak apa-apa, yang penting kita bareng-bareng terus. Karena yang namanya hakikat kebahagiaan bukan hanya dari uang, tapi bisa dengan kebersamaan, dan semakin meningkat, semakin banyak waktu kita beribadah kepada Allah. Ya, jadi harus ada keseimbangan.
Jangan mohon maaf suami udahlah pensiun, istri nggak mau nurunin standar kehidupannya, beban suaminya. Ya, jadi kita menyesuaikan. Insya Allah laisal ghina ghinal mal fa innal ghina ghina nafsi. Ya, dan sekali lagi bahwa hal yang saya selipkan bahwa Bu, orang yang paling dulu masuk ke dalam surga adalah orang yang minim hartanya. Karena kalau orang banyak hartanya banyak dihisab, kerudungnya 2 lemari, ditanya nih kerudung dari mana, dipakainya buat kemana, banyak bajunya duitnya dari mana, dipakainya buat kemana, ada perhiasannya dari mana duitnya, dizakatin apa enggak. Tapi kalau emang di dunia punya keterbatasan, apa yang mau dihisab? Makanya yang lebih dulu masuk ke dalam surga yang punya keterbatasan dalam hidup. Pertanyaan saya, kira-kira ibu pengen keterbatasan apa punya kelebihan? Kelebihan sih. Tetap gak pengen punya keterbatasan sih. Kalau pengen punya kelebihan tapi pengen selamat, kelebihannya dipakai buat bermanfaat, baik sedekah, buat beramal, waktunya manfaat, bajunya bisa dipakai bermanfaat kasih ke orang lain sebagainya, itu akan membawa sebuah kebaikan. Pasti ya, nilai pensiun pasti banyak nilai positifnya, dan positifnya adalah bagaimana kita menggunakan waktu kita semakin dekat kepada Allah, semakin banyak ibadah. Kan Bu, umur pensiun mohon maaf biasanya umur yang udah usianya lumayan apa? Lumayan apa Bu? Banyak. Ya, artinya hikmahnya adalah udah ya, emang udah pensiun udah waktunya ya, menunjukkan bahwa mohon maaf pensiun itu kan menunjukkan bahwa kemampuan ketika menurun nggak dipakai. Bukan nggak dipakai, artinya juga keterbatasan kemampuan. Memang usia itu di perkantoran pasti dia akan produktif ya, tapi kita nggak pensiun di hadapan Allah, justru kita semakin meningkat hubungan kita kepada Allah. Justru Allah sedang menanti kita kembali kepadanya di usia yang setelah pensiun ini dengan memperbanyak ibadah. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya. Allah. Baik, terima kasih, demikian jawabannya. Ustazah, mohon berkenan, kita ada komitmen donasi Palestina yang akan dipandu oleh Laju Peduli. Mohon berkenan sejenak Ustazah. Ada dari Laju Peduli yang akan dari Pak Rizky, Direktur Laju Peduli, yang akan membantu komitmen donasi Palestina. Sudah selesai, mudah-mudahan kita manfaat. Nanti saya sambung lagi. Assalamualaikum.